Hai Scorpio, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading soal percintaan. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin private dan lebih spesifik, silakan book personal reading. Sekarang kita mulai ya. General reading soal percintaan untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton, dan untuk situasi dan kondisi kamu kapan aja. Kalau kamu ingin nonton berulang juga nggak apa-apa, karena energinya ya. Kalau ada yang positif, silahkan manfaatkan untuk hal yang positif. Kalau ada yang negatif, ya bisa dijadikan rambu-rambu, supaya kamu bisa menghindar, atau kalau sudah kejadian bisa mengatasinya. Di sini sudah ada Six of Cups. Ada sesuatu dari masa lalu gitu ya. Queen of Wands. Seperti ada keingetan gitu ya, seseorang di masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi. Apakah memang orangnya muncul atau kamu itu kayak benar-benar kebayang-bayang. Bisa dimimpiin, bisa kamu lagi bengong-bengong terus kepikiran seseorang gitu ya. Kemungkinan besar ini adalah mantan. Jadi semacam dihantui oleh mantan. Scorpio lagi inget mantan. Oke, yang berpasangan dulu ya. Aku merasakan ada energi mantan yang datang atau mengganggu pikiran kamu. Bahkan mungkin sebagian ada yang memang berusaha mendekati lagi gitu ya. Atau bisa juga kamu, karena ini energinya bisa terbolak-balik. Bisa kamu yang ingin kembali ke mantan. Ada sosok mantan gitu ya, yang benar-benar berkesan. Nah, kemungkinan sih nanti ya sebagian mungkin bisa balikan, karena aku melihat di sini ada proposal ini ya. Tapi sebagian lagi mungkin ya harus melihat ya situasi kondisinya. Apakah sama-sama single atau segala sesuatunya itu sudah berubah gitu ya. Jadi dulu putusnya kenapa? Nah, jangan sampai sekarang itu masih ngegantung masalahnya. Kalau yang sudah berpasangan dan memang sudah diambang perpisahan gitu ya, kamu ingin balik ke mantan atau prospekin mantan lagi. Sebenarnya itu sah-sah aja, tapi sebaiknya diselesaikan dulu gitu ya. Jangan sampai nanti kamu ada keinginan rujuk atau nggak jadi pisah, tapi kamu sudah menjalin lagi gitu ya, sudah dekat lagi sama mantan. Itu akan runyam ke depannya. Karena aku merasakan kalau yang sudah mau berpisah pun itu masih ada kemungkinan untuk rujuk lagi. So di sini akan ada 2 orang gitu ya. Dan entah kenapa nih ya, energi zodiak-zodiak yang udah aku bacain rata-rata tuh ada pihak ketiga. Jadi mungkin itu warning ya untuk hampir semua zodiak, hati-hati dengan pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu lebih banyak akan menimbulkan masalah ketimbang memberikan solusi. Kecuali pihak ketiga itu adalah konsultan atau memang mediator gitu ya, orang yang datang untuk membantu kamu. Tapi kalau pihak ketiga yang tiba-tiba berada di tengah hubungan, nah itu pasti sudah akan menjadi masalah gitu ya. Kalau yang berpasangan di sini aku merasakan juga ya, kalau kalian baik-baik aja, sebenarnya sih nggak ada masalah yang berarti. Cuma kayaknya si pihak yang energi femininnya kuat itu lagi dominan. Nah, jadi kalau yang maskulin diminta untuk bisa menurunkan ego gitu ya. Jadi nggak terpancing, nggak mudah tersinggung. Mungkin pasangan kamu itu dominan bukan bermaksud untuk mengecilkan kamu, bukan bermaksud untuk menundukkan kamu. Tapi mungkin dia merasa, oh ini adalah bagiannya di aku nih, tanggung jawabnya di aku.
Jadi aku yang akan inisiatif, aku yang akan tanggung jawab. Otomatis kalau tanggung jawab itu kan ya perlu action gitu ya. Jadi kelihatannya dominan. Nah, di sini bagaimana kamu menyikapi pasangan yang dominan, asalkan dia itu tidak berusaha untuk menjatuhkan kamu ya, tidak berusaha untuk mengecilkan kamu. Jadi kasih aja porsinya gitu ya, kasih jarak, bukan jarak sih sebenarnya, kasih space gitu ya, kasih kesempatan dia untuk aktualisasi diri, untuk menunjukkan bahwa dia juga mampu menghandle, bukan berarti tidak menghargai kamu, bukan berarti tidak membutuhkan kamu lagi. Dan aku juga merasakan ya, pada akhirnya juga nanti dia akan melunak lagi. Apalagi kalau kamu itu kayak memberikan reward. Jadi ketimbang kamu merasa tersinggung gitu ya, merasa kesentil egonya, lebih baik kamu itu memberikan apresiasi. Wow, thank you loh, kamu udah bisa handle itu gitu ya. Jadi istilahnya tuh kita bisa berbagi tanggung jawab gitu ya. Jadi kerjasamanya tuh baik. Kamu handle yang itu, aku handle yang ini. Jadi nggak ada yang terbengkalai gitu ya. Kemudian kita beralih ke yang single ya. Nah, kalau yang single, lagi-lagi ini ada energi orang dari masa lalu yang akan datang. Kemungkinan memang dia itu akan mendekati kamu. Jadi ada niat untuk PDKT gitu ya. Aku melihatnya di sini dominan dari fire signs dan juga water signs gitu ya. Mungkin yang lebih kena di hati sesama water signs karena kan mungkin sama-sama udah tahu gitu ya dan merasa seperti senasib sepenanggungan, bisa juga seperti itu. Aku merasakan ada curhat-curhatan gitu yang berlanjut ke hubungan yang lebih dekat. Nah, kalau misalnya ada dari fire signs, mungkin itu sosoknya lebih senior. Bisa jadi ini hubungan di pekerjaan gitu ya, apakah dia atasan atau dia customer. Nah, ada kemungkinan ada percik-percik asmara gitu ya. Jadi Scorpio bisa dengan orang lama, bisa juga dengan orang baru, atau yang sejawat gitu ya, yang selevel, bisa juga dengan yang di atas. Ini buat yang single ada kemungkinan ya, ada kesempatan kamu itu akan mendapatkan pasangan. Nah, kalau misalkan kamu yang naksir duluan, kelihatannya sah-sah aja ya kalau kamu yang mendekati. Karena di sini aku tidak melihat ada kartu penolakan, cuma mungkin ya perlu agak effort gitu ya. Jadi kalau bisa sih kamu tuh bukannya agresif, tapi benar-benar menunjukkan bahwa kamu itu suka sama dia. Bagaimana caranya supaya dia itu tertarik juga sama kamu gitu ya. Kemudian yang aku rasakan juga pada intinya ya, mungkin kedekatan kalian itu ada perasaan senasib sepenanggungan itu tadi. Makanya tadi aku salah satunya merasakan ada orang dari masa lalu. Jadi mungkin kalian itu sudah punya cerita gitu ya. Kalau bukan mantan pasangan, setidaknya tuh berteman. Atau kalau misalkan orang yang dari masa kini, dari masa sekarang, orangnya itu sudah sering berkegiatan sama kamu atau sering ketemu gitu ya. Jadi sudah tahu gitu ya apa yang kamu lakukan, bahkan apa yang kamu rasakan gitu ya. Udah saling ngobrol, mungkin udah sharing yang curhat-curhatan itu tadi. Nah, itu ada kemungkinan untuk bisa menjalin hubungan gitu ya. So, ini sinyal positif untuk single. Tapi untuk yang berpasangan ya hati-hati kalau misalnya kamu ada pasangan resmi gitu ya, jangan sampai bermain api. Nah, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio? Terkait percintaan, improving health. Ya, aku merasakan improving health ini bukannya secara harfiah meningkatkan kesehatan ya. Walaupun itu juga salah satu saran, tapi kalau di percintaan ini aku melihat ada hubungan yang
membaik gitu ya. Atau hubungan yang tadinya lost contact atau renggang, orang dari masa lalu itu tadi gitu ya, mantan atau teman lama, itu akan menjadi dekat lagi gitu ya. Ini salah satu sinyal, di samping kamu juga perlu memperhatikan kesehatan. Nah, di sini energi untuk overall gitu ya, untuk kehidupan secara keseluruhan adalah kesehatan ya. Karena memang cuacanya juga lagi kayak gini, dan aku melihatnya daripada mengobati kan lebih baik mencegah gitu ya. Mungkin kamu itu perlu banyak beraktivitas karena di sini ada Queen of Wands. Aktivitasnya tuh kayak olahraga gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang penat seperti kerja gitu ya, tapi lebih ke olahraga atau hobi. Dan juga aku merasakan karena di sini banyak cups, berarti harus banyak minum air gitu ya supaya tidak dehidrasi. Nah, itu salah satu pesan yang masuk juga. Di samping ada hubungan yang akan membaik. Kalau sudah baik juga akan menjadi lebih baik gitu ya. So, ini cukup positif dibanding zodiak-zodiak lainnya. Ini salah satu reading yang positif untuk percintaan. Selamat Scorpio, semoga terwujud dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.